Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya man balagha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal asatiz wal ustazat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sidang ukhuwah untuk sama-sama kita mengkaji kitab Al-Aqaid Ad-Diniyah, yang mana udah diminta untuk mengisikan untuk kajian ini, yang seharusnya ini memang untuk ditujukan untuk para santri, karena suatu hal maka ulun tidak bisa mengisi untuk para santri, dan akhirnya ketika kita berdiskusi maka kitab ini akan diajarkan oleh para asatiz yang ada di MDM ini. Nah, untuk itu Guru Wahyudi meminta ulun untuk mengisikan kepada para asatiz di sini lah. Ya tabaruklah, karena ulun meyakini bahan pian bisa aja sudah membaca, apalagi sudah kalimat yang sudah mudah aja, bahan pian itu bisa aja sudah. Tapi kita tabaruklah intinya lah. Dan ulun kalau tidak salah ini belajar kitab ini waktu di Madrasah Diniyah Al-Khairiyah di Pontianak waktu kelas 4 ibtidaiyah, itu mempelajari kitab ini. Dan kitab ini disusun oleh Sayyid Al-Alama Abdurrahman bin Sagaf bin Husain As-Sagaf. Beliau ini kelahiran Jakarta kalau tidak salah, kelahiran Jakarta, dan salah satu guru di Jamiat Al-Khair, Jamiat Al-Khair itu ada kan, Jamiat Al-Khair itu. Nah, jadi beliau menyusun kitab ini ya saat beliau menjadi guru di situ, menjadi guru di Jamiat Al-Khair. Kalau beliau itu lebih dikenal dengan Sayyid Abdurrahman Al-Qadi, karena beliau jabatan waktu itu ada sebagai Qadi juga. Itu yang belum tak ketahui lah dengan sidin. Baik, kita baca dulu lah, mayana waktu. Insyaallah kita selesaikan jilid yang pertama ini. Muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahil wahidil ahad. Segala puji milik Allah Al-Wahid, yang esa, yang bersifat esa, ya tunggal, Al-Ahad esa, tak tunggal, Al-Fardus Samad sendirian, As-Samad lagi tempat meminta. As-Samad ini kalau ditafsir jalan lain, al-maqsudu fil hawaij ala dawam. Jadi Allah yang dimaksud pada segala hajat ala dawam, untuk terus menerus di tempat manusia kita meminta kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu kufuwan, sesuatu apapun yang menyamai ahadun oleh siapapun. Jadi tidak ada yang menyamai. Kufuwan ini kalau di tafsir jalan lain juga dikatakan mumasilan. Jadi tidak ada siapapun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau mana santri kan satu persatu ya kalau lah. Ya, kalau beda kalau kita kajian umum atau kajian para mahasiswa mungkin agak beda. Dia bisanya makna secara umum ya. Tapi kalau santri itu kan memang perkata biasanya. Itu kalau ada pesantren lah. Jadi mohon maaf ya kalau kita memahami secara perkata. Wassalatu wassalamu ala afdalul khalqi ajma'in. Salat dan salam atas sepaling mulia makhluk, abdul makhluk ajma'in, sekalian secara menyeluruh. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi at-tahirin wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, dan keluarganya yang suci dan sahabatnya dan tabi'in ajma'in sekalian. Amma ba'du.
Adapun sesudah itu, fahazihi durusun fi ilmi tauhidi, maka ini adalah durus pelajaran-pelajaran fi ilmi tauhidi pada ilmu tauhid, insyaallah nafian. Insyaallah kitab ini kata beliau nafian, berfaedah, bermanfaat, nafian, bermanfaat. Wa li aqaidi ahlussunnati wal jamaati jami'atan, dan bagi akidah ahlussunnah wal jamaah itu jami'atan, menghimpun. Artinya di kitab ini insyaallah sudah menghimpun untuk akidah ahlussunnah wal jamaah, terutama akidah yang disandarkan kepada Asy'ariyah ya, terutama karena ini tauhid yang disandarkan kepada Asy'ariyah, itu jami'atan kata beliau. Lakhastuha li talamizil madaris al-ibtidaiyah bihadzid diyar, dan sungguh aku khususkan akan dia untuk para murid-murid madrasah-madrasah ibtidaiyah. Li talamiz al-madaris jamak dari madrasatun madaris, jadi untuk para murid-murid madrasah-madrasah al-ibtidaiyah bihadzid diyari, di negeri ini, yaitu tentunya di Indonesia, karena ini tadi beliau menyusun kitab ini waktu beliau menjadi guru di Jamiat Al-Khair. Salikan sabilal ikhtisar, ya, kitab ini beliau menjalani akan jalan ikhtisar, ringkas, kitabnya ringkas ikhtisar. Mura'iyan ma tahtamiluhu afhamus sighar, yaitu menjaga sesuatu yang mampu akan dia pemahaman-pemahaman anak kecil. Artinya beliau ini mengikuti pola-pola yang dapat ditangkap oleh anak-anak kecil, kitab ini. Makanya kalau kami dulu tadi kelas 4 ibtidaiyah, 4 SD ya. Bisa pagi kalau anak-anak kita di sini dari tamat SD kan, tamat SD, berarti insyaallah lebih mudah mereka memahami. Karena beliau mengikuti pola tahtamiluhu, sesuatu yang mampu akan dia pemahaman anak kecil, artinya sesuai dengan pola daya tangkap anak-anak kecil. Jadi kalimatnya mudah insyaallah. Makanya sini beliau menjelaskan bi'ibarati sahlatin, dengan ungkapan-ungkapan yang mudah, wa alfazin silsilatin, dan lafaz-lafaz yang berkesinambungan. Jadi ibaratnya ungkapan yang mudah, lafaz-lafaznya juga berkesinambungan, teratur begitu ya, tersusun rapi lafaz-lafaz ini, sehingga apa? Yashulu 'alal mu'allimi tafhimuha, mudah atas para guru, para pengajar, tafhimuha, memahamkannya, wa 'alal muta'allimin, dan atas orang yang belajar, ya para murid, para santri, hifzuha wa fahmuha, menghafalnya dan memahamkannya. Ini biasanya dihafali, ya, dihafali. Di para santri, para murid itu disuruh untuk menghafal ya, karena mereka tidak punya beban hafalan ya. Kalau yang fokus kepada, artinya ada pondok yang tidak menyertakan tahfiz Quran, maka biasanya disuruh menghafal matan, kitab matan. Tapi kalau kita ini biasanya ada pertimbangan karena sekolah tahfiz. Sekarang kan ada sekolah tahfiz itu, jadi ada pertimbangan, khawatir kebanyakan nanti hanya cari yang mana yang urgen lah, yang lebih penting. Ya penting juga, paling tidak mereka memahami lah, kalaupun tidak untuk dihafal. Paling tidak mereka tahu ya, mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Wa 'alal muta'allimin hifzuha wa fahmuha, dan atas pelajar menghafal dan memahamkannya. Faja'at bihamdillahi fi arba'ati aqsamin, maka datanglah kitab ini dengan memuji Allah Ta'ala pada 4 bagian. Yahtawil qismal awwal, yaitu mengandung bagian yang pertama, minha di antaranya alal aqidatil jamaliyah, akidah jamaliyah. Jadi untuk bagian yang pertama ini nanti al-aqidah al-jamaliyah, akidah secara global, wa syarhi arkanil iman syarhan basitan, dan penjelasan rukun iman syarah yang basitan, yang sederhana. Artinya tidak terlalu panjang lebar, tidak melebar situ kemari ya, syarhan basitan, penjelasan sederhana. Itu bagian yang pertama. Makanya itu saja. Makanya harapan dulu nanti mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan 1 jam mungkin ya, insyaallah. Nanti untuk tahun nanti selanjutnya kita pakai Fathul Qarib ya, Fathul Qarib. Kemudian wal qismus tsani, bagian yang kedua, yahtawi ala khulasatil aqidati, yaitu mencakup atas keringkasan akidah, khulasa akidah. Bagian yang kedua nanti wa ziyadatul qasti, dan menambah uraian fi syar'i arkanil iman, pada
penjelasan rukun-rukun iman. Jadi nanti ditambah lagi uraian-uraiannya ya. Itu bagian yang kedua, jilid yang kedua. Wal qismu salis, dan bagian yang ketiga ini jilid yang ketiga, yahtawi 'alal aqaidi al-khamsina bi adillati an-naqliyah, yakni mencakup atas akidah-akidah yang 50 dengan dalil-dalilnya secara naqli. Secara naqli Quran dan hadis. Nanti ada aqaid 50 yaitu yang tercakup dalam kalimat syahadatain, yaitu syahidah yang pertama syahidah tauhid. Itu ada berapa itu? 41 aqaid, yaitu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang harus, jadi 41. Kemudian syahidah yang kedua syahadah Rasul, ya ini ada 9 aqaid, 4 yang wajib, 4 mustahil, 1 yang harus, jadi 50. Nah ini nanti dijelaskan pada bagian yang ketiga, jilid yang ketiga, lengkap dengan dalil-dalilnya naqliyah, yaitu dalil naqli. Wal qismur rabi', yang keempat, bagian yang keempat, yahtawi ala syarhil aqaid al-khamsina syarhan wafiyan, yakni mencakup atas penjelasan akidah yang 50 syarah yang wafian, yang sempurna, yang mencukupi kan, syarah yang sempurna. Artinya kalau tadi kan syarahnya sederhana, ada ini lebih sempurna lagi, beliau akan mensyarahkan biadillatiha al-aqliyah wan naqliyah, dengan dalil-dalilnya baik secara akal maupun secara naqli. Itu jadi ada 4 jilid ya kita dulu. Ada 4 jilid. Wal mas'ulu minallahi subhanahu wa ta'ala, maka yang diminta daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayam fa'abiyal khas wal 'am, bahwa kitab ini bermanfaat dengannya, jadi dapat mengambil manfaat dengannya baik orang yang khas, yang khusus, al-wal 'am maupun umum, min ahli dairatul iman wal islam, daripada orang-orang penduduk negeri iman dan Islam, wa ghairihim, dan selain mereka, min sairil anam, daripada seluruh manusia. Innahu ala man yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, bahwasanya Allah atas yang kehendaki qadir, kuasa, wa bil ijabati jadir, dan dengan memperkenankan doa jadirun, pantas. Al-Ma'alif, ini siapa pengaribnya tadi? Al-Sayyid Al-Alamah Abdurrahman bin Sagaf bin Husain As-Sagaf. Itu mukadimah. Dan kita lanjut. Nanti kan kalau Tuhan pian mengajarkan dengan para santri, ya bisa saja kita menjelaskan ya, sesuai dengan target yang ingin kita capai maksudnya. Kemudian soal, ini soal jawab. Soal, ma hiyal aqidatul ijmaliyatu, apa itu akidah ijmaliyah? Jadi anak yang dimaksud dengan akidah ijmaliyah itu apa? Akidah yang secara menyeluruh ya. Jawab, al-aqidatul ijmaliyatu, akidah ijmaliyah hiya, yaitu wa ba'du, dan sesudah itu fa inna, bahwasanya kami, walhamdulillah, segala puji milik Allah, qad radina billahi rabba, sungguh kami redha dengan Allah rabban, sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Ini belum memaknai perkata karena ada santri ya, artinya kalau kita mengajarkan ke santri kan dia harus berkata memang kalau untuk santri ya. Tapi nanti tentunya beda nanti kalau pian mengajarkannya dengan para mahasiswa tentu, apalagi kepada kalbuhan pian para asatidz. Karena ini maksudnya adalah Tuhan pian akan mengajarkan kepada para santri, jadi ulun maknanya secara berkata gitu. Jadi bukan berarti ulun memposisikan pian santri, bukan ya, tidak, itu tidak. Karena itu tadi tujuan diajarkan ini supaya ada ketersambungan kan begitu. Ulun belajar dengan guru ulun, pian ke ulun, kan ada ketersambungan begitu maksudnya. Karena ulun dulu ini belajar di Madrasah Al-Khairiyah Adiniyah, dan di pondok pesantren juga diajarkan, ya di kami juga diajarkan, di beberapa pondok pesantren juga mengajarkan kitab ini. Di Jawa juga kan mempelajari kitab ini. Jadi kitab ini cukup masyhur karena penuh barokah insyaallah. Radina billahi rabbah, kami rada dan Allah sebagai Rabb, wa bil islami dinah, dan dengan Islam dinan, agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, wa bil Qur'ani imaman, dan dengan Al-Qur'an itu sebagai imam, wa bil Ka'bati qiblatan, dan Ka'bah itu kiblat, wa bil mu'minina ikhwana, dan orang beriman itu saudara, wa tabarra'na min kulli dinin, dan kami berlepas diri min kulli dinin, dari setiap agama yukhalifu dinal Islam, yang menyalahinya akan agama Islam. Kalau mau dikaitkan nanti Tuhan pian mengajarkan ada sedikit nahwu sharafnya, ya bagus juga ya lah. Yukhalifu khalafa yukhalifu mukhalafah misalnya.
saja nanti kalau nggak dikaitkan dengan sorobnya ya sambil menanti al-islami mudhaf ilaih misalnya begitu ya, dikaitkan dengan sorobnya nanti mengajarkan dengan para santri, paling tidak dia akan mengingat pelajaran yang dia belajar sorobnya itu sambil dilatih nanti. Ya kalau kita baca Batarus paling berapa kali pertemuan selesai. Ya, amanna bi kulli kitabin anzalahullahu, dan kami beriman dengan setiap kitab anzalahullahu yang menurunkan akan oleh Allah, wa bi kulli rasulin, dan dengan setiap rasul arsalahullah mengutus akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi malaikatillah, dan dengan malaikat-malaikat Allah, wa bil qadari khairi wa syarri, dan dengan qadar baik dan buruknya, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, wa bi kulli ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan setiap apa yang membawa dengannya, apa yang datang atau membawa dengannya oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi, itu dari Allah, ala zalika, dan atas demikian itu, nahya, kami hidup, wa alaihi namutu, dan atasnya kami mati, wa alaihi nubasu, dan atasnya kami nubasu dibangkitkan, insyaallah minal aminin, insyaallah dalam keadaan aman, allazina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang di situ tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan, jadi tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka, dan tidaklah mereka itu yahzanun, bersedih. Bifadlikallahumma, dengan karunia engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Itu soal tentang akidah ijmaliyah, jawabannya ini sudah. Kemudian soal lagi, kam arkanul iman, berapa rukun iman? Makanya kalau dihafalin insyaallah mudah ya. Kam arkanul iman, berapa rukun iman? Arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6. Al-awwal al-imanu billah, iman dengan Allah, wasani al-imanu bil malaikah, iman dengan malaikat, wasalis al-imanu bil kutub, iman dengan kitab-kitab, jamak dari kitabun, kutubun ya. Warabi, yang keempat al-imanu bil rusul, iman dengan rasul, jamak dari rasulun, rasulun, iman dengan para rasul. Wal khamis, yang kelima al-imanu bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Wasadis al-imanu bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala, iman dengan qadar baik dan buruknya dari Allah SWT. Nanti bisa sapiin aja menjelaskan ya, menjelaskan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Biasanya kalau kami dulu itu disuruh menulis oleh guru, menulis dan membaca. Jadi ditulis lagi dengan mereka, kami punya buku catatan lagi, jadi ditulis ulang, kam arkanul iman sittatun, ditulis ulang gitu. Biasakan dulu tuh itu, jadi sambil melatih menulis teman jadinya, dan tidak mendobit di kitabnya tapi di buku yang kita tulis. Itu tujuannya untuk melatih, tapi memang waktu pada akhirnya. Tapi kapan mereka menulis? Ya, mereka nulis itu ya, kalau kami dulu itu di malam hari kan, jadi besok mau belajar itu malamnya sudah ditulis, nanti guru menentukan nanti sampai sini, dan membaca sama-sama, dibaca lagi, ditulis, dibaca, makanya terlatih memang pada akhirnya. Maka kita punya tipis, setelah waktunya cukup aja sambil itu melatih. Arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6. Apalagi nanti yang mereka tulis itu dosa dibarisi sambil melatih kan. Kitab yang ditulis di buku tulisan itu ditulis tapi dosa dibarisi. Kita membaca, nanti berulang 2-3 kali mungkin, nanti suruh mereka membaca, pada akhirnya terlatih. Itu silahkan kita aja Mas untuk mengembangkan sesuai apa yang kita hajatkan dengan santri kita, apa yang kita hajatkan santri kita, ya begitu nanti. Ma ma'anal imani billahi, apa pengertian iman dengan Allah? Jawab, ma'anal imani billah, mana iman dengan Allah, wa an na'taqidah, yaitu bahwa kita meyakini, mengitikadkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadis. Jadi mawjud, ada, qadimun, qidam, nanti ada maknanya lah, batin, kekal, mukhalifun lil hawadis, menyalahi bagi segala makhluk. Qaimun bi nafsihi,
berdiri dengan zatnya, wahidun esa, qadirun kuasa, muridun berkehendak, alimun alim, hayyun hidup, sami'un mendengar, basirun melihat, mutakalimun berkata-kata. Kemudian soal ma makna qadim, apa makna qadim? Jadi yang kidam ya, Allah wujud, kidam, baqa dan seterusnya. Kalau di sifat 20 wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradah dan seterusnya. Ma makna qadim, apa itu pengertian qadim? Jawab, makna qadim adalah wa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala la awwala lahu, bahwa kita mengitikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan baginya. La awwala lahu, tidak ada permulaan baginya. Soal ma makna bakin, apa itu makna bakin? Yaitu kekal. Makna bakin huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala la akhira lahu, bahwasanya kita mengitikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada akhir baginya. La akhirah lahu. Soal ma makna mukhalif lil hawadis, ma makna mukhalifin lil hawadis, apa makna mukhalafah lil hawadis? Kalau kami di padi itu kalau kelas 1 ustaznya itu sifat 20 ya. Jadi yang biasakan yang Melayu dulu baru yang Arab. Ma makna mukhalifin lil hawadis, apa makna mukhalafah lil hawadis? Yaitu menjadi bagi makhluk. Jawab, makna mukhalifin lil hawadis, makna atau pengertian mukhalifin menyalahi bagi makhluk lil hawadis, huwa yaitu an na'taqida bahwa kami mengiktikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya sesuatu. Soal ma makna qaimin bi nafsi, apa pengertian qaim bi nafsi? Yang berdiri dengan zatnya. Makna qaim bi nafsi, maksud makna qaim bi nafsihi, berdiri ia dengan sendirinya atau dengan zatnya. Huwa an na'taqida, bahwa kita mengiktikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in, tidak berhajat kepada sesuatu. La yahtaju ila syai'in, ia tidak berhajat kepada sesuatu. Soal ma makna wahidin, apa itu makna wahid? Makna esa. Jawab, makna wahidin wa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun la syarika lahu, bahwa kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahid esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ma makna qadirin, apa itu makna qadir? Jawab, makna qadirin yang makna kuasa. Apa itu makna kuasa? Qadir. Makna qadirin, makna keadaan Allah yang maha kuasa, huwa yaitu an na'taqida, bahwa kita mengiktikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala yaqdiru ala kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqdiru, Allah itu kuasa ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Kemudian soal ma makna muridin, apa itu makna murid? Keadaan Allah yang maha menghendaki. Jawab, makna muridin, pengertian murid, huwa an na'taqida, bahwa kita mengiktikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala yaf'alul ladzi yuriduhu, Allah ta'ala memperbuat apa yang ia kehendakinya. Allazi yuriduhu, apa yang ia kehendakinya. Soal ma makna alimin, apa itu makna alim? Makna alimin huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla syai'in, yaitu bahwa kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla syai'in, ia mengetahui setiap sesuatu. Ma makna hayyin, apa itu makna hayy? Hidup. Jawab, huwa hayyin, makna hayyin huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun la yamutu, bahwa kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, la yamutu, tidak mati ya. Allah Ta'ala hidup, hayyun la yamutu. Soal ma makna sami'in, apa itu makna sami'? Jawab, makna sami'in, makna sami' huwa an na'taqida, bahwa kita mengiktikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala yasma'u kulla syai'in, bahwasanya Allah telah mendengar atas setiap sesuatu. Allah mendengar setiap sesuatu. Soal ma makna basir, apa itu makna basir? Huwa yaitu, jawab, makna basirin huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru kulla syai', bahwa kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala melihat kulla syai', setiap sesuatu. Soal ma makna mutakallimin, apa itu makna mutakallimin? Jawab, makna mutakallimin huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallamu, bahwa kita mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallamu, Allah Ta'ala berbicara, berkata-kata ya. Habis sudah, ini tentang sifat 20 adalah tentang apa namanya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya tentang malaikat. Soal, ma ma'nal imani bil malaikati? Apa makna iman dengan malaikat? Jawab, ma'nal imani bil malaikati, mana iman dengan malaikat, huwa na'taqida annal malaikata mawjuduna, bahwasanya bahwa kita mengikutkan bahwasanya malaikat mawjuduna, mereka itu ada, mawjudun, mereka itu ada. Wa annahum ibadun mukramuna, dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, la ya'sunallaha, mereka tidak bermaksiat akan Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Soal, ya pada intinya nanti bahan pian aja nanti menjelaskan kepada para santri ya. Secara global, secara jumlah sesuai dengan kemampuan mereka. Soal, kamil malaikatu, berapa malaikat? Jawab, al malaikatu katsiruna la ya'lamu adadahu illallah subhanahu wa ta'ala, minhum asyaratun tajibu ma'rifatum bi asma'ihim. Jadi malaikat itu banyak, katsirun banyak, al malaikatu katsiruna, malaikat itu banyak, la ya'lamu adadahu, tidak mengetahui akan bilangan mereka, illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum, di antara mereka, asyaratun, ada 10, tajibu ma'rifatum bi asma'ihim, wajib mengenal mereka dengan nama-nama mereka. Soal, jadi 10 yang wajib mengenal mereka dengan nama-nama mereka. Manhumul malaikatul ladzina tajibu ma'rifatuhum bi asma'ihim, siapa mereka? Malaikat yang wajib mengenal mereka dengan nama-nama mereka. Jawab, al malaikatul ladzina tajibu ma'rifatuhum bi asma'ihim asyaratun, malaikat yang mereka itu wajib mengenal mereka dengan nama-nama mereka, asyaratun 10. Wahum, di antara, dan mereka itu Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu wa Munkarun wa Nakirun wa Naqibun wa Atidun wa Malikun wa Ridwanun wa Hamlatul Arsh. Malaikat Hamlatul Arsh, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, tambah Hamlatul Arsh yang di 11 lah. Biasanya sampai Ridwan biasanya lah. Wa Hamlatul Arsh, dan malaikat Hamlatul Arsh. Kalau saat ini kan 8 Hamlatul Arsh. Ini 4 ya, saat ini 4. Nanti di hari kiamat nanti akan bertambah jadi 8 ya. Saking dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi nanti kalau di pas hari kiamat itu nanti ditambah menjadi 8. Saat ini 4. Itu kalau di dalam kitab Qatrul Wais ya, kalau kita salah begitu disebutkan. Soal, habis sudah tanda malaikat. Ma ma'nal imani bil kutubi, apa makna iman dengan kitab-kitab? Jawab, makna imani bil kutubi huwa anna ta'kida anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala kutuban ala rusuli alaihi wassalatu wassalam. Cuma kalau di santri kita membacanya jangan terlalu cepat lah. Kita harus memahami mereka dan mereka kan, kecuali tadi yang sudah, ya kalau diajarkan yang sudah kepada aliyah ya bisa cepat. Kalau mereka kan ya harus pelan-pelan juga. Malah kadang-kadang ulun itu ya satu-satu, apa makna imani, pengertian iman bil kutubi, dengan kitab-kitab. Kadang berulang-ulang. Ya santri kita mana kosakata mereka kan belum, tapi banyak gitu. Ya kecuali mereka sudah banyak kosakata ya. Tapi kalau untuk melatih mereka, bisa aja nanti uslubnya kita serahkan mereka yang memaknai makna imani bil kutub. Ayo artikan sama-sama misalnya. Jadi sehingga ketahuan aja tuh. Bisa aja begitulah. Cuma kalau metode itu sebenarnya bagus. Jadi murid lebih aktif ketimbang gurunya, itu memang lebih bagus. Tetapi dari sisi waktu kadang yang kurang. Nah kalau kita ini guru membacakan, murid menyimak mengartikan, itu memang dari sisi waktu cukup ya lah. Tapi kalau dari sisi bagusnya itu memang bagusnya mereka yang mengartikan sama-sama. Tapi udah mencoba itu waktu memang, sehingga target harus tamat itu tidak bisa tamat jadinya. Targetnya tuh misalnya tamat, kita targetkan 1 semester, kadang tidak bisa tamat karena salah mereka yang mengartikan. Tapi bagus ya, kekuatan ingatan mereka itu mengartikan sesuatu itu lebih kuat, plus minus nantinya. Makna imani bil kutubi, makna iman dengan kitab, huwa na'taqidah, bahwa kita mengikutkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala anzala kutuban,
Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab ala rasulih atas rasulnya alaihi wassalatu wassalam, atas mereka itu salat dan salam. Nanti kalau kita sudah sampai mengajarkan metode, kan sini ada metodenya ya, metode Syamin itu, misalnya sudah sampai ke bab tentang jamak taksir, nah bisa sambil kita melatih kutuban apa mufradnya apa, rasul mufradnya apa, sambil mengingatkan begitu. Ya kadang mesti juga kita mengajarkan tauhid, isinya tauhid, tapi kan paling tidak karena kita ini santri, ya sambil mengingatkan pelajaran-pelajaran nahwu sharafnya tuh, sambil begitu nanti bisa-bisa kita insyaallah. Kamil kutubul munazzalatu, berapa kitab yang diturunkan. Kullu jam'in muannas, karena kutub itu jamak, maka al munazzalatu sifatnya jadi muannas. Kullu jam'in muannas, setiap jamak itu muannas. Jadi maka kamil kutub al munazzalatu. Berapa kitab-kitab yang diturunkan? Al-kutubul munazzalatu katsiratun. Kitab-kitab yang diturunkan katsiratun banyak. Minha di antaranya At-Taurat di Sayyidina Musa, Taurat bagi Sayyidina Musa, wal Injil di Sayyidina Isa, Injil bagi Sayyidina Isa, wal Zabur di Sayyidina Daud, dan Zabur bagi Sayyidina Daud, wal Quran di Sayyidina Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, dan Al-Quran bagi Sayyidina Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Soal makna imani bi rasul, apa makna iman dengan rasul? Jawab, makna imani bi rasuli, makna iman dengan rasul huwa anna ataqidah, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala arsala rusula ilan nas liya'rifuhum al khairan min syarr, bahwa kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala rusula, Allah mengutus para rasul ilan nas kepada manusia liya'rifuhum, supaya mereka mengetahui, supaya mereka itu memberitahukan gitu ya, kan kalau arrafa ya'rif itu kan memberitahukan. Jadi supaya mereka itu memberitahukan kepada mereka manusia al khaira, kebaikan, masyad dan kejahatan. Jadi akhirnya disampaikan ini yang baik, ini yang buruk, dan seterusnya. Wan nafi'a minad dar, dan yang bermanfaat daripada yang memberi mudarat. Jadi Allah Ta'ala mengutus para rasul itu supaya mereka memberitahukan kepada manusia, liya'rifuhum, supaya mereka memberitahukan kepada mereka kebaikan dan keburukan, yang bermanfaat dan yang bermanfaat daripada yang memberi mudarat, sehingga akhirnya manusia mengetahui bahwa ini yang baik, ini yang buruk, ini manfaat, ini yang mudarat. Nanti kepada santri bisa diberikan misal-misal, misalnya contoh-contohnya apa, nanti bisa aja kita berikan contoh atau misal, ini yang bermanfaat, ini mudarat, ini misalnya. Kemudian soal kami rasul, berapa para rasul? Nah, jawab, ar-rusulu kaziruna, para rasul itu kazirun banyak. Azamuhum, sepaling besar, agung di antara mereka, khamsatan lima, sepaling agung di antara mereka itu khamsatan lima, wahum, yang biasa disebut dengan ulul azmi ya, khamsatan lima, wahum Nuhun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa Muhammadun assalatu wassalam. Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nasal, man abdulur rasuli, siapa paling abdul para rasul? Jawab, abdulur rasuli, paling abdul para rasul Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman huwa Sayyidina Muhammad, siapa dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab, Sayyidina Muhammadun. Nah ini kalau ini perlu dihafal nih para santri. Kalau ini ditekankan, nanti disuruh hafal dan dipastikan. Untuk nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disuruh hafal mereka. Man huwa Sayyidina Muhammadun, siapa dia? Kalaupun tidak menghafal secara menyeluruh kitab inilah, kan judulnya tadi biasanya di pondok pesantren itu apa, terutama yang fokus pada kitab umum ya, biasa disuruh menghafal ini kitab ini, disuruh hafal. Tapi karena kalau ada tahfiznya, ada pertimbangan. Di kami aja ada pertimbangan untuk banyak menghafal ya. Pada akhirnya karena mereka juga menghafal Al-Quran, dan juga khawatir untuk kacau hafalan mereka, maka Al-Quran aja difokuskan, lawan hadis tentunya, hadis arba'in. Kalau yang kitab-kitab matan, paling ajrumiyah yang mereka hafal. Kalau ajrumiyah itu kan harus dihafal. Man huwa Sayyidina Muhammadun, siapa dia Sayyidina Muhammad? Jawab, Sayyidina Muhammadun. Nah, ini paling kurang lah, kalau tadi tidak dihafal seluruh kitab, ini paling kurang harus dihafal mereka ya.
yaitu Sayyidina Muhammadin wa Nabiyuna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Al-Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sudah menghafal siapa itu Nabi kita? Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dikira bin satu lembar. Sudah sampai sejam kan? Soal mata wulida nabiyuna, kapan dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW? Jawab, wulida nabiyuna fi Makkah yaumal isnain fi tsani asyar min syahr Rabiul Awwal amal fil. Dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW di Makkah hari Senin 12 bulan Rabiul Awwal tahun gajah. Di Makkah hari Senin 12 Rabiul Awwal bulan tahun gajah. Salman ummu nabiyina, siapa ibu Nabi kita Muhammad SAW? Jawab, ummu nabiyina Sayyidatuna Aminah bintu Wahb bin Zuhriyah al-Qurasiyah. Ibu Nabi kita adalah Sayyidatuna Aminah binti Wahab az-Zuhriyah al-Qurasiyah. Salman tabu isa nabiyuna, kapan diutus Nabi kita Muhammad SAW? Diutus jadi Nabi itu kapan? Jawab, lamma balagha umru nabiyina arba'ina sanatan, yaitu manakala sampai umur Nabi kita arba'ina sanatan 40 tahun, amarahullah subhanahu wa ta'ala, menyuruhkan ya Allah subhanahu wa ta'ala bi an yu'alliman nasa dina al-islami, dengan bahwa ia mengajarkan akan manusia akan agama Islam. Saat mata hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Hijrahnya kapan? Jawab, lamma balagha umru nabina 53 sanatan, yaitu manakala sampai umur Nabi kita SAW 53 tahun, hajar ilal Madinah al-Munawwarah, ia hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Saat mata tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan diwafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jawab, lamma balagha umur nabina 63 sanatan, yaitu manakala sampai umur Nabi kita itu 63 tahun, tufiya fil Madinah al-Munawwarah, diwafatkan di Madinah al-Munawwarah, wa dufina biha, dan dimakamkan, artinya dikuburkan biha dengannya, yaitu di Madinah al-Munawwarah. Soal sebentar. Kaifa sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat Nabi ini bagaimana yang disebutkan di sini? Bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, sepaling bagus manusia, khuluqan, kejadian, wa khuluqan, dan budi pekerti. Jadi paling bagus kejadian, maksudnya paling bagus bentuk tubuh Nabi, wa khuluqan, dan budi pekerti. Abyadul launi, putih warna kulitnya, musyarraban, bercampur bihamrah, dengan kemerah-merahan. Artinya putih warna kulit Nabi itu agak kemerah-merahan begitulah, musyarraban, bercampur dengan kemerah-merahan. Sya'ruhu, rambutnya bainal jummah, yaitu di antara jummah. Kalau ditarik tuh, kalau ditarik tuh jummah tuh sampai ke bahu, itu namanya jummah. Wal wafrah, dan telinga, wafrah sampai ke telinga. Wal wafrah, kalau ditarik tuh sampai ke di telinga begitu. Itu namanya bainal jummah wal wafrah. Ya kalau ibarat dibahasakan tuh antara pendek dengan kada ya.
antara pendek dengan panjang tuh. Makanya sampai ada yang mengatakan kan sampai di bahu kan rambut Nabi itu. Karena itu jummah itu kan kalau ditarik itu dia sampai ke bahu kalau ditarik. Wal wafrah itu tadinya. Wasi'a jabin, luas jabin ada sini. Apa ini? Dahi ya. Wasi'a jabin, jadi luas dahi Nabi. Artinya dahi Nabi itu lebar dahinya. Artinya sampai ada mengatakan kalau dahi orang itu luas itu menunjukkan cerdas ya. Tinggal kita lihat ya, dahi kita nih lebar atau enggak. Kalau lebar itu cerdas ya, sampai mengatakan begitu. Wasi'a jabin, aqnal irnain. Apa bahasa ini mancung kan aknan mancung hidung Nabi. Aqnal irnain, mancung hidung Nabi. Al-ajal ainain, ada kehitam-hitaman kan. Al-ajal ainain, hitam dan lebar kedua mata Nabi. Itu nama al-ajal ainain, hitam lagi lebar kedua matanya. Hasan al-fami, bagus mulut Nabi, jadi mulut Nabi itu bagus. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa melihat akan dia badihatan, secara dekatnya badihah, habahu, ia akan merasa takut, jadi sangat berwibawa Nabi. Wa man khalatahu, dan siapa yang bergaul akrab dengan Nabi, ahabahu, ia akan mencintainya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tentang sifat Nabi yang harus disampaikan juga dengan para santri kita ya, para pengajar. Jadi intinya bahwa Nabi itu paling bagus kejadian, paling bagus akhlak, warna kulit Nabi itu putih agak kemerah-merahan, rambutnya itu antara jummah wal mufrah tadi, yaitu antara pendek dengan panjang lah intinya lah, antara pendek, dekatan pendek dan juga dekat panjang dan juga begitu. Karena jummah tadi kalau ditarik sampai ke bahu, wal mufrah telinga tadi. Wasal jabin, luas lebar dahi Nabi, mancung hidung Nabi, mata Nabi itu kehitaman, jadi ada hitam dan lebar, hitam dan lebar dua mata Nabi. Mulut Nabi bagus mulut Nabi. Siapa melihat Nabi secara dekat, habahu, ia akan takut akan dia. Artinya Nabi itu penuh wibawa begitu lah. Wa man khalatahu ahabbahu, siapa yang bergaul pada Nabi ahabbahu akan mencintainya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kam auladu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak Nabi ini berapa? Nah, di sini disebutkan auladu nabiyina sabatun, anak Nabi kita ada sabatun 7, salah satu zukur, 3 laki-laki, wa Abdullah wal Qasim wa Ibrahim, Abdullah dan Qasim dan Ibrahim, wa arba'un banatan, dan 4 anak perempuan, wa hunna Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulsum. Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mama ada 5 ini yang terakhir. Ini masih 2 lagi. Mama ada iman bil yaumil akhir, apa mana iman dengan hari akhir? Jawab, ma'al iman bil yaumil akhir huwa an na'taqida anna an-nasa yub'asuna min kuburihim ba'da mautihim dan jaza. Bahwa kita mengikutkan bahwasanya manusia dibangkitkan dari kubur mereka ba'da mautihim, sesudah matinya mereka, dan jaza, untuk menerima pembalasan, pembalasan amal. Soal ma'al iman bil qadari, apa mana iman dengan qadar? Jawab, ma'al iman bil qadari, mana iman dengan qadar, huwa, yaitu anna taqidah, bahwa kita mengikutkan anna jami'a ma kana wa ma yakunu min khairin wa syarrin, bahwasanya semua apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang sudah terjadi ya kan, maka apa yang sudah terjadi dan yang terjadi saat ini, min khairin wa syarrin, daripada kebaikan, wa syarrin, dan apa yang sudah terjadi dan yang terjadi saat ini ya, baik daripada kebaikan, wa syarrin, dan keburukan, wa naf'in, kemanfaatan, wa darin, dan kemudaratan, bi qadaillah wa qadarihi, itu dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Famasya Allah kana wa lam yasha lam yakun. Jadi apa yang Allah taala kehendaki itu terjadi, dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tamal juzul awal wa yalihi al-juz tsani. Selesai dari juz yang pertamanya, dan selanjutnya ini akan diikuti dengan juz yang kedua. Alhamdulillah. Sudah jilid 1. Masih ada jam kita. Lanjutannya apa?
jilid 2. Ya langsung jilid 2 aja kan. Itu Fathul Qorib. Ya sudah selesai. Nanti untuk di target di santri tergantung kebutuhan pondok lah. Bisa kita aja tuh tadi membagi dengan metode usul apa. Apakah nanti baca bersama atau mereka mengartikan, itu terserah aja kita jelaskan nanti dengan santri-santri kita, atau disuruh menghafal, itu terserah aja. Dulu ini belajarnya dengan guru Sanusi di Al-Khairiyah. Tentunya beliau dari guru-guru juga kan, dari guru-guru beliau. Setelah nyambung aja dengan ibarat sanadnya itu dengan Sayyid Abdurrahman bin Segaf bin Hasan Segaf. Allah SWT. Setelah nanti lanjut ke juz 2. Ulun kada bawa kitabnya nah. Pinjam mana? Nah tadi ulun mengira tadi kan anak ulun guru Wahyudi. Pas kada dibaca wa ulun tuh, jadi dia langsung berangkat. Jadi asumsi ulun tadi itu makanya ulun bawa jilid 2. Pas baca pas sampai di sini KWA berada belasan sidin, lanjut Fathul Qorib nih. Jadi kenapa? Jilid 2-nya adalah sudah. Beberapa jilid 1. Baik, kita lanjut ke kitab Fathul Qorib ini. Kalau Fathul Qorib ini itu kelas berapa? Kelas berapa? SMA. Tapi yang biasanya pondok itu dia mau SMA kan urutan pondok ini tetap di kelas 1 dulu. Kalau berdasarkan kitab kan. Kadangnya tuh anak apa urutan kitab, karena dulu waktu menyusun kitab ini Guru Wahidin juga diskusi dengan ulun. Jadi saran-saran kitab ini ulun kadang-kadang jadi urutan di sini. Kalau di kami itu pelajaran tangga ibadah, kalau tamat itu baru lanjut ke Safinatul Najah, tamat Safinah baru lanjut ke Nailur Roja, setelah Nailur Roja baru Fathul Qorib. Itu urutan kami di sana di Padi. Sama kah kadang ulun lah. Jadi tangga pelajaran ibadah selesai, barulah mereka lanjut ke Safinatul Najah. Kalau itu selesai, nanti Nailur Roja. Tentunya tahunnya sudah ditentukan. Tahun yang pertama setahun harus selesai pelajaran ibadah. Kalau tidak selesai maka diberi kompensasi tambah 6 bulan begitu. Di targetnya begitu.